Diciptakan Kristus itu, diciptakan artinya dicor. Yesus masternya. Di sini tidak ada biasa dari gift ya. Biasa dari gift itu ada masalah. Lalu gift sementara masalah itu bokong nih masih gambari Yesus. Kemudian kita di luar kayak kueku itu ya, kue. Maka dia keren, dia buat 1.000 orang karena saudara dan saya di dalam Yesus. Kita saudara ciptakan Yesus. Kalau pakai bahasa ciptaan, cerita Karen anakku itu mana-mana orang nggak usah kenal karena emang manusia paling bagus. Kita kerja yang diperlukannya, ia mau supaya hidup di dalamnya. Ingat, sudah diciptakan melakukan pekerjaan yang disiapkan. Jadi kita semua merenungkan apakah pekerjaan kita sebagai penjahit, apakah pekerjaan kita sebagai kontraktor, apakah pekerjaan kita sebagai buka warung, itu disiapkan oleh Tuhan. Sehingga kita tahu pekerjaan itu adalah tanda Tuhan untuk menyaksikan orang-orang kalau saudara melakukan pekerjaan seperti pada Tuhan. Ada dua dalam perjanjian baru yang intinya apapun yang kamu lakukanlah tidak seperti kepada manusia, tetapi seperti kepada Tuhan. Nah, kira-kira kalau saudara kerja, saudara lakukan itu karena bosmu, kamu dibayar, atau saudara lakukan karena ini adalah pekerjaan lain yang dipersiapkan Tuhan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau saudara melakukan itu, pasti saudara jadi kesaksian di tempat saudara. 1 Korintus 16 ayat 8 dan 9. Apakah tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta? Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bisa apa? Mengerjakan pekerjaan, mengerjakan dan mengerjakan kata kerja, pekerjaan itu kata benda. Jadi nyambung. Oke? Tantangan sebagai kawan sekerja ini sudah penutup. Ya. 1 Korintus 3:8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Bisa menanam, bisa menyiram, bisa tapi sama. Dan nanti akan menerima upah bukan bos kita dalam bentuk rupiah, dolar, atau apa. Tapi dari itu, apakah kita sudah setia dari hal yang kecil? Nanti kalau kita sudah sampai ke kekayaan, apakah kita setia kepada mamon?
yang tidak jujur ketika melakukan mamon. Hati-hati. Kemarin saya membantu anak-anak ketika persepuluhan. Saya cuma memberi ilustrasi. Persepuluhan itu gini loh. Kamu dikasih Tuhan uang 100. Tetapi Tuhan ngomong gini, yang 90, 100 berarti 90 ya. Yang 90 itu pakai ini. Tapi 10 titik kayak ngapain gitu. Persepuluhan. Lalu apakah kita setia dengan uang yang dipercaya kepada kita? Kita betul-betul yang senang mau tak timbalkan waktu. Sing 10 iki untuk pendeta. Atau kita amplop tapi artinya saudara tidak jujur kepada mamon. Harusnya mamon itu yang sepersepuluh untuk pendeta, tapi kok amplop bisa. Ping biro, umurmu biro. Lalu kalau yang titip datang, terus tanya, wis bokeh no titipan, ayo, nanti besok kan ditanya, titipan wis bokeh no. Oh jawab apa? Dia kan belum syukur. Kelihatan saudara, itu ayat camkan yang tidak setia kepada mamon bisa dipercaya Tuhan. Yang bersifat kekal. Mungkin bisa melakukan banyak. Motormu mungkin bisa 10. Omahmu mungkin bisa 50. Karena punya perumahan. Sekarang kan banyak rumah. Tapi nanti bertanggung jawab kepada Tuhan. Lalu titipanku wis bokekno go. Bisa jawab ya. Dan pertanyaan remaja, perhatikan para orang tua. Salah satu pertanyaan remaja yang sangat menyentuh hati saya. Oh, kok banyak yang tidak melakukannya? Dari mana remaja tahu? Lihat. Ini termasuk omongan pendeta yang atas ya. Atas ini. Ini saudara. Terus. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Bangunan Allah. Saudara dan saya adalah mitra Allah. Kawan sekerja. Ketika saya dulu masuk diutus sinode untuk menjadi pengurus di Yayasan Satya Wacana, saya jadi sekretaris. Di mana-mana bakatku itu sekretaris. Pokoknya mesti sekretaris. Tukang nyatet sudah. Nek ini tukang nyatet, ayo kamu salah apa tak catet. Tapi saya bersyukur. Kenapa saudara? Yang kerja dengan saya waktu itu saya baru sarjana S1. Mitra kerja saya itu banyak yang profesor, doktor, PhD. Wow. Saya STH, sekretarisnya, inti. Sekretaris itu bukan biasa, inti. Pengurus inti. Teman-temanku banyak yang profesor, doktor, pasti ada MM-nya, master-masternya. Senang enggak? Semangat kerja. Dan saya belajar banyak dari mereka. Saudara adalah teman sekerja, kawan sekerja. Amin. Dia lebih jadi profesor, dokter. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, siapa saya, siapa saudara, kita bisa kawan
sekerja. Pakai kepercayaan. Selesai. Ya, kita betul mempersiapkan perjalanan. Roti perjamuan kita adalah masih merupakan yang pungkasan. Jadi mohon maaf, ada yang kecil, ada yang besar. Sehingga saudara bisa dapat besar maupun kecil. Tapi isinya sama, roti dan anggur. Ya. Tidak ada yang strawberry. Jadi nanti ambil dengan sukarela ya. Yuk kita berdoa dulu. Saya tidak kecil. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan pencipta segalanya. Dan kami adalah mitra kerja-Mu juga. Matur nuwun. Jadikan kami kawan sekerja yang setia, yang tidak mengkhianati Engkau atau tidak jujur terhadap Engkau, melalui tidak jujur, melalui hal-hal yang kami kerjakan dan kami dipercaya. Puncaknya Engkau sudah selesai mengerjakan pekerjaan besar dari Bapa, mati di atas kayu salib, menderita yang sangat sakit, sangat payah, tapi Engkau rela melakukannya untuk menyelamatkan kami. Dan hari ini kami ada untuk makan dan minum perjamuan Tuhan sebagai proklamasi bahwa kami tetap anak-anak-Mu, anak-anak tebusan. Kami tetap berpegang pada salib itu. Makasih Tuhan. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, saudara akan dilayani perjamuan Tuhan. Ingat lagi
Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandangi hati yang hancur. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosa. Mari kita bersama-sama berkata Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandangi hati yang hancur. sekali lagi. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi pada tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Angkat cawanmu tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Amin. Dengan percaya mari kita minum dengan penuh syukur. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah diberkati. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, saudara, teman kita hari ini kita sudah masuk bulan Maret dan kita akan mempersiapkan untuk perayaan Paskah kita. Nanti pekan raya Paskah dimulai pada tanggal 30 Maret, harinya Senin, sampai puncaknya nanti di tanggal 5. Ya, tanggal 5 kita akan masuk Paskah subuh. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk pengurus nanti akan ada rapat dimulai pada hari ini jam 6 sore di tempat ini. Ya, jadi nanti ada rapat pengurus di tempat ini jam 6 sore. Ya, izin kemana? Arisan keluarga jam 6 sore. Oh iya ya, bukan ya. Berapa orang yang nggak bisa? 1, 2, nggak separuh. Pak Tarno apa kalau ngaji? Bisa dicampur kok Pak. Pak Tarno tekonnya nyambung sih. Ya, baik. Jadi bagaimana? Ini waktu kita soalnya sudah mepet. Kalau mau atau dibuat siang? Siang ya? Oke. Kalau gitu hari ini siang. Jam berapa? Nah, kalau siang jam wis wis. Terus wirid dituruti kok iso terus dituruti. Ya, siang ya. Jam berapa? Jam 12? Jam 1? Jam 1? Oke. Jam 1 ya. Ya, jam 1 siang. Ada yang pamit lagi jam 1 siang? Pamit apa bobo? Nah, ya, jadi nanti kita rapat jam 1 siang di tempat ini. Baik, puji Tuhan. Itu yang pengumuman pertama. Yang kedua, ibadah berjalan sesuai dengan jadwal kita. Besok hari Minggu kita masuk minggu kedua, dan besok kita akan dilayani dari Klaten. Minggu kedua. Dress code-nya besok apa ya, sudah lama ya? Kotak.
Oh iya benar ya, kotak-kotak lama banget ya. Besok kita pakai kotak-kotak ya. Oke, besoknya besok kotak-kotak. Apa meneh? Yang siji kalau ditulis ke satu kosong tak? Oke, lalu kemudian PNWK hari Sabtu jam 4 sore. Lalu sesudah ibadah ini nanti yang bimbingan prabaptisan bisa langsung ke kantor bersama dengan Pak Gembala ya. Baik, tidak ada hal yang lain untuk yang berulang tahun sepanjang minggu ini ada. Oh ada. Ya silakan maju ke depan. Tanggal berapa? 24 Februari ngetek ya. Hari ini pas 28. Hari ini tanggal 1, sorry ya. Tanggal 1 sudah mengawali. Baik, tidak ada yang lain? Kalau tidak ada, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat yang berulang tahun dan kita akan tutup dalam doa. Mari Pak Gembala. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi Bismillah yakni dengan kasih-Mu yang tetap. Dan Engkau terus menopang dia dengan kekuatan-Mu, memberi sukacita dan sejahtera yang akan terus memperkuat dia untuk terus memuliakan nama-Mu dan membawa bersama suami seluruh isi keluarganya untuk menjadi murid-murid-Mu yang pilihan. Berkati putra putri mereka, berkati dengan jamaah. Apa yang masih menjadi impian, Engkau akan anugerahkan, bahkan mandat untuk menerima dan mengelola kekayaan bangsa-bangsa sebagai kekayaan kerajaan Allah akan Engkau anugerahkan dengan hikmat-Mu, dengan kasih setia-Mu, sehingga dapat mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati Engkau. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yuk kita berdiri. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati langkahmu tetap teguh di dalam jalan Tuhan. Dan pulanglah engkau sebagai duta-duta Kristus di tengah-tengah keluargamu, memberi kuasa kepada perkataanmu sebagai berkat Tuhan. Amin. Memberi kekuatan dalam setiap keputusan dan tindakanmu dalam melakukan pekerjaan Allah dalam hidupmu sesuai dengan bidang yang engkau tekun, dan memberi buah. Bahkan sebagai hamba Tuhan, aku memberkati dengan kekayaan bangsa-bangsa. Amin. Mulai dapat engkau tangkap dalam pengertianmu, engkau tangkap dengan imanmu, dan saatnya engkau akan menerima aliran berkat kekayaan bangsa-bangsa dalam hidupmu, semakin membuahkan hal-hal yang besar dan penting bagi zaman ini. Pulanglah dengan penuh sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertaimu sampai selamanya.